Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, ukhti fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel Geraha Mu'alaf YPM At-Tauhid. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ukhti fillah, malam hari ini saya ada di satu tempat yang istimewa, yaitu di markasnya atau di sekretariat Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid pusat di Surabaya ya. Kita lihat ini suasananya ya. Ini apa namanya, satu gedung lah ya, dengan halaman yang cukup luas, ada ruang-ruang kelas dan sebagainya. Dan kita bersyukur sekali alhamdulillah YPM mendapatkan amanah untuk bisa menempati tempat ini secara gratis dari salah satu muhsinin yang ada di Surabaya ini. Nah, dan malam hari ini saya live streaming di channel Geraha Mu'alaf ditemani oleh salah satu pengurus pusat dari YPM At-Tauhid. Ada di sebelah kiri saya, namanya Pak Handoko. Assalamualaikum Pak Handoko. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya. Jadi Pak Handoko ini adalah bendaharanya YPM At-Tauhid ya. Sehingga nanti kita akan bincang-bincang. Ini mungkin penampilan perdana Pak Handoko di channel Geraha Anisa ya. Tapi insya Allah akan banyak nanti hasil dari pembicaraan kita yang positif, yang bisa bermanfaat untuk para ukhti fillah yang ada di rumah dan dimanapun berada. Jadi ukhti fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begini, kita ini dalam dakwah kristologi ini saat ini sebetulnya punya tantangan tersendiri. Tantangannya apa ya? Tantangannya adalah kita kekurangan kristolog muslimah ya. Iklan gerbangnya kena angin. Jadi kita kekurangan kristolog perempuan atau kristolog muslimah. Sementara kita tahu sekarang jumlah muslimah itu banyak. Bahkan ada yang dikatakan, ada yang mengatakan bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki, begitu ya Pak Han ya. Ya, betul. Tapi kenyataannya justru para muslimah kita yang jumlahnya tidak sedikit ini banyak yang belum tertarik untuk menggeluti dunia dakwah kristologi ini atau dunia dakwah perang pemikiran ini ya. Itulah sebabnya makanya kita agak ketinggalan nih dengan saudara-saudara Nasrani kita ya. Kita tahu nanti Pak Han akan coba menyebutkan ya siapa saja nih yang apa debater-debater Kristen yang eksis, bahkan ada di antara mereka yang merupakan murtadin ya Pak Han ya. Dulunya Islam kemudian murtad, lantas kemudian dia sekarang menjadi debater. Mungkin Pak Han bisa kasih informasi ke para ukhti fillah di rumah, siapa aja nih debater-debater muslim yang debater-debater Kristen, mantan muslimah gitu ya, murtad kemudian sekarang eksis memberitakan Injil, bahkan berdebat ya di medsos ini ya. Siapa aja mungkin Pak Han biar kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa dari Kristen ya, dari Kristen yang murtadin itu yang setahu saya itu ada Sofiatul itu ya. Ya, yang terkenal ya. Ya. Terus. Tapi ada beberapa di situ ya yang masih eksis dari pihak Kristen yang wanita ya. Itu ada itu siapa, Mbak Mikana itu. Karena ya pakai jilbab itu ya kalau Mikana, ya. Tampil ya. Kemudian ada juga yang masih giat ya dari pihak Kristen itu ya. Mungkin maaf ya, mungkin dari teman-teman itu panggilnya nenek mungkin gitu ya. Iya benar. Yaitu Ibu Uti Watimena. Uti Watimena betul. Ya, cukup terkenal juga benar. Itu ya. Itu udah lama kenal saya itu. Iya betul. Ibu Uti Watimena itu. Kemudian ada yang dulu ya Mbak Niken itu ya. Ya, yang lama ya. Lama itu. Kemudian ada juga ya Mbak Christine ya. Christine ya, yang baru-baru. Terus yang lagi juga sering muncul sekarang itu ya Mbak Ica itu ya. Oh ya Mbak Ica, betul. Yang juga sering sama saudara kita Yonatan Nandar itu ya, yang di channelnya Yonatan Nandar. Ya. Evangelis Yonatan Nandar.
Iya ya Allah tuh. Berarti ada namanya loh ya, uktifillah. Sementara di kalangan muslimah kita yang menjadi debater muslimah ya untuk melawan ya serangan-serangan dari pihak tadi ya, debater-debater wanita Kristen masih sedikit Betul, ya. betul Paling Ustaz. siapa coba Pahan barangkali sebut. Ini kalau dari pihak kita itu ya, yang juga aktif di YBM itu ada Ibu Etika ya. Ya, Nah, betul Bu Etika. itu aktif ya. Kemudian ada Ukti Sarah Flesia. Ezra, betul. Yang lain Itu saya aja ya. rasa iya, yang lain enggak ada. Yang lain nggak ada. Nah itu dia Belum, makanya. maksudnya belum ada Ustaz. Ya, Belum betul. ada, mudah-mudahan nanti. Nah, melalui Geraha Anissa ini harusnya. Jadi Ibu Etika Nur ini ya ketua Geraha Anissa kita ini. Ya. Jadi ketua Geraha Anissa kita Ibu Etika Dr. Anda Etika Nur. Ini adalah seorang ya kristolog ya, wanita kebanggaannya PM, dan beliau ini ahli Yudaisme ya kan. Dan beliau ini cukup eksis di dunia debat-debat di medsos maupun secara offline ya, Masya Allah. Dan dia jadi kebanggaan kemana-mana. Inilah yang menjadi tanda tanya kita ya, pada kemana ini kan itu muslimah kita. Nah kalau di luar YP ada lagi tadi Mbak Eza Rafreza itu juga walaupun tidak segiat Bu Etika, tapi juga masih cukup diperhitungkan juga ya namanya di dunia debat Islam Kristen dari kalangan debater wanita muslim atau debater muslimah. Nah, yang di luar YPM ya paling nama besarnya sekarang tinggal Ibu, kalau Bu siapa itu mantan biarawati Bu Irene. Bu Irene bukan debater ya kan, karena nggak pernah tampil debat, kristolog aja kan gitu ya. Kemudian Bu Dewi ya ada itu, Bu Dewi juga pernah beberapa kali ikut debat ya. Bu Dewi ini pengurus Arimatea Solo ya. Beliau juga cukup terkenal namanya, tapi lebih sering dakwah biasa. Cuma beberapa kali tampil juga debat di debat Islam Kristen ya, baik diselenggarakan oleh Arimatea maupun YPM juga pernah dulu mengundang Bu Dewi sekali ya. Yang lain nggak ada. Ya, cuma itu aja nama-namanya. Yeah. Nah, ini yang prihatin. Makanya melalui tayangan ini sebetulnya dakwah kristologi ini memanggil para muslimah kita. Ya, mungkin Pahan ada yang mau disampaikan ini biar para muslimah kita ini tertarik untuk belajar kristologi, kemudian menjadi debater muslimah ya yang bisa mengkanter serangan-serangan dari mereka. Kita lihat tuh bagaimana caranya Sopiatul ya kan, dengan begitu lihai menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak kan gitu. Betul. Mikana juga sama di TikTok live-nya itu ya, dia sering gitu ya dengan berani menantang orang-orang Islam. Ini kan menarik. Sementara di kita nggak ada kekurangan orang. Padahal muslimah kita nggak sedikit jumlahnya. Muhammadiyah punya namanya Aisyah, organisasi wanita. Kemudian yang namanya NU punya Fatayat atau Muslimat NU ya kan. Kemudian YPM juga ada Geraha Anissanya. Hampir di setiap organisasi-organisasi massa Islam yang besar itu pasti ada yang muslimahnya. Nah, cuma kemana mereka yang jumlahnya banyak ini kan gitu ya. Semuanya nggak ada yang tampil berani seperti para debater-debater wanita Kristen yang begitu berani walaupun ngawur kan gitu ya. Memberikan tantangan dan berani berdebat dengan, bahkan dia dengan laki-laki ya. Bukan cuma sama-sama perempuan nih debat. Kayak Sopiatul, Bu Uti Watimena ini debatnya yang dilawan laki-laki bukan perempuan. Harusnya kan sama-sama ya, kalau Bu Uti Watimena lawannya misalnya yang dari muslimah kita siapa kan begitu harusnya. Mungkin Pahan silakan diajak ini muslimah kita supaya tertarik gitu. Apa sih urgensinya gitu kan? Sebenarnya gini Ustaz ya, menurut saya nih ya, perlunya di Geraha Anissa itu ada pelatihan-pelatihan. Pertama itu ya. Sehingga selama ini kan dari saudara kita yang wanita di YPM itu Geraha Anissa itu mereka itu belum tertarik pada yang namanya dakwah kristologi atau ilmu kristologi itu sendiri. Betul. Nah, tugas kita itu adalah memberikan pelatihan kepada mereka itu. Nah, terus kemudian bagaimana saudara kita yang wanita itu tertarik kepada ilmu ini. Ya. Nah,
karena ilmu ini kan sama ya untuk dakwah seperti kita. Nah, cuma sasarannya kalau perempuan kan pada perempuan itu lebih tepat kan gitu. Iya, benar. Nah, ini tugas kita masing-masing ini, termasuk Ustadz Yusuf ini juga memberikan dorongan kepada ibu-ibu agar belajar kristologi dan bagaimana mereka tertarik pada ilmu kristologi ini sehingga ibu-ibu kita itu bisa bertempur pada perang pemikiran seperti teman kita Kristen di situ gitu. Iya benar. Jadi yang dikatakan Pahan benar. Sebenarnya modalnya debater-debater wanita Kristen seperti Uti Watimena, Sopiatul, ya kan Mikana, dan yang tadi disebut itu, sebenarnya modalnya cuma satu, mereka nekat. Nah, sayangnya muslimah kita belum ada yang nekat kan gitu. Betul. Sehingga walaupun mereka penuh kekurangan, mungkin belum pernah juga ikut pelatihan, yang penting tampil aja all out kan gitu. Nah, tapi kita kepengen memang lebih baik lagi. Betul sekali, kemarin alhamdulillah kita udah berhasil bikin pelatihan di Kota Bitung, Sulawesi Utara untuk para penyuluh agama, imam-imam masjid dan para mubalighah yang ada di sana. Jadi dan responnya cukup baik. Cuma saya kan waktu itu pelatihannya pelatihan pembina mu'alaf. Nah, kemudian kita tawarkan sama mereka, bagaimana kalau selanjutnya kita buat pelatihan kristologi. Kemarin hanya 1 hari aja, yang khusus yang pelatihan itu, pagi sampai sore. Nah, saya bilang kalau pelatihan kristologi nggak bisa sehari ya, nggak 2 hari. Dan mereka mau, tertarik gitu. Nah, inilah potensi yang akan kita kembangkan. Kemudian insya Allah Geraha Nisa juga dalam waktu dekat kita akan buat pelatihan kristologi khusus untuk muslimah di Sragen ya, di tempatnya di YPM cabang Sragen, di tempatnya Kiai Muslih ya dan Ibu Nyai Siti Ruqoyah ya. Nah, kita akan buat di sana, mudah-mudahan seperti yang Pahan bilang tadi, harapan kita akan lahir nih 1-2 yang tertarik untuk lebih jauh belajar dan memperdalam ilmu kristologi ini sehingga berani tampil ya. Dan memang harus benar juga, ada kalanya harus nekat juga ya. Kalau nggak nekat kan nggak punya pengalaman. Nah, mereka harus berani. Mereka yang sekarang udah eksis ini kan karena modal nekat ya kan. Nah, gitu. Baik, yang kedua Pak Hans, mungkin ini apa sih kendalanya barangkali ya? Kendala-kendala yang dihadapi mungkin para muslimah kita sehingga mereka kok belum tertarik belajar kristologi. Kira-kira apa yang yang membuat mereka itu entah itu malas atau belum tertarik, atau mungkin ada halangan apa sih yang menghalangi mereka ini kira-kira? Sebenarnya gini, menurut saya ya Ustadz ya, memang semuanya itu berawal dari ketertarikan. Ya. Kalau saudara kita tidak tertarik, maka sulit. Ya. Terus tugas kita itu bagaimana mereka tertarik. Ya. Nah, itu. Ya harusnya diadakan pelatihan-pelatihan seperti itu sehingga ya terus terang ya, kalau seseorang itu ada ilmu sehingga ditanya pasti bisa menjawab kan? Atau bisa menjelaskan. Karena tidak adanya ilmu di dalam bidang itu sehingga nggak bisa menjelaskan itu. Nanya nggak bisa, jelasin juga nggak bingung. Betul. Nah, nanya aja, bertanya aja, silakan bertanya itu nggak apa yang saya tanyakan kan gitu. Betul. Karena nggak ada ilmunya yang di dalam situ. Ya, benar. Nah, sebenarnya kendalanya apa ya? Ketertarikan itu aja loh. Ya. Bagaimana tugas kita, saudara kita itu tertarik pada ilmu ini sebagai dakwah. Betul. Itu. Ya memang ini tugas berat juga ya. Artinya YPM punya tugas untuk membuat mereka tertarik, gimana caranya kan? Ya. Para muslimah ini di satu sisi ketika kita sudah berusaha memberikan materi atau pelatihan atau apapun bentuknya supaya mereka tertarik, juga yang kedua ya menunggu hasilnya kan. Siapa nih kira-kira yang tertarik kan begitu. Atau gini Pak, gini. Pak Han ini kan paling sering menangani mualaf-mualaf wanita nih. Ya yang baru masuk Islam kebanyakan yang perempuan-perempuan dari kalangan Kristen. Kemudian masuk Islam bersyahadat, banyak yang awalnya menghubungi Pak Han ya. Mungkin nggak muncul debater-debater muslimah ini dari kalangan mualaf ini? Persentasenya kira-kira
lebih memungkinkan yang dari Islam dari lahir atau yang dari kalangan mu'alaf kira-kira? Sebenarnya sama ya dengan laki-laki ya Ustaz ya. Sebenarnya sama mengenai itu ya. Cuma kadang itu perempuan masih cenderung malu ya. Malu atau tampil malu dipublikasikan seperti itu ya. Ya. Iya. Kemudian untuk mengawali mereka itu juga nggak tahu Harus dari mana mulainya? dari mana mulai dari mana. Nah, kalau misalnya kita bimbing ya tugas kita. Nah, kita berikan tempatnya gitu ya. Tempatnya begitu. Kita berikan ke panggungnya lah kan. Awalnya kamu harus pelajari ini. Ini harus kamu adepin kan ini. Bisa benar-benar. Kemudian bagaimana mengawalinya? Contoh ya, hal yang di WA itu sebenarnya udah latihan ya. Latihan itu sparring yang itu. Iya. Yang juga berpikir untuk menghafalkan ayat-ayat. Mungkin ada pertanyaan dari teman Kristen itu tentang ayat Al-Qur'an misalnya. Tentang Al-Qur'an sehingga kita mencari, belajar lagi. Sebenarnya dari situ itu udah latihan karena dari pertanyaan-pertanyaan itu. Iya. Itu. Nah, pertanyaannya teman-teman kita, saudara kita itu ada enggak di WA seperti itu, di grup WA debat Kristen seperti itu? Iya, rasanya sih jarang ya kalau yang umum ya. Sebenarnya itu awal di WA itu. Kadang-kadang mungkin ada ini juga, para muslimah kita ini merasa ini mungkin bukan tanggung jawab saya, kan kadang-kadang kayak gitu, salah juga ya. Jadi merasa yang lebih tahu itu inilah Zakir Naik misalkan gitu ya. Ya memang betul beliau pakarnya, tapi kan kita juga perlu yang perempuan. Kan gitu ya, nggak cuma yang laki-laki banyak ya. Pakar-pakar kristologi yang laki-laki atau apologet muslim atau debater muslim itu yang laki-laki itu banyak. Yang perempuan ini loh yang kita sayangkan, padahal sasaran pemurtadan korbannya banyak yang perempuan. Kan begitu. Satu sisi yang masuk Islam juga kalau persentase kalau menurut Pak banyak yang laki-laki apa perempuan nih kira-kira? Selama ini imbang ya. Berimbang ya? Hampir imbang. Nah, berarti kan kalau imbang nggak ada yang lebih dominan, ya ini tetap diperlukan juga kan begitu. Paling nggak entah itu dari yang muslimah dari lahir, entah itu dari kalangan yang mu'alaf kan gitu. Cuma kadang-kadang gini Pan, mungkin nggak misalnya yang murtadin ini karena mungkin sudah disiapin ya entah sama pendeta atau entah sama gereja gitu ya, sehingga mereka begitu murtad langsung eksis nyerang Islam begitu kan, begitu seolah-olah kan gitu. Gitu. Nah, sementara kita yang jadi mu'alaf kebanyakan mau kawin kalau yang perempuan kan gitu. Boro-boro mikir mau eksis membela Islam di medsos kan gitu ya. Ini dipikirin bagaimana ngerubah KTP, gimana bikin ngurusin surat nikah. Bener nggak kayak gitu? Iya, betul. Nah itu dia. Jadi terus kira-kira nih di kalangan mu'alaf yang baru masuk Islam yang perempuan ini, apa sih ini mereka tantangan mereka? Kok mereka nggak seperti yang murtadin gitu? Kalau dibimbing diarahin langsung bisa nyerang Islam gitu. Kembali lagi keberanian Ustaz ya. Sebenarnya banyak dari saudara kita yang muslimah itu debat di WhatsApp ya. Oh gitu ya. Banyak. Jadi kalau cuma debat di WA berani nih ya. Iya berani. Jadi debat teks ya. Secara sadar semuanya itu berawal dari situ. Berawal dari WhatsApp dan Facebook. Wah, ya di Facebook betul lebih banyak ya. Sehingga awal dari itu mereka tambah ilmunya, tambah pengetahuannya, kemudian dia memberanikan diri untuk tampil di YouTube dan di TikTok. Betul. Jadi gini, benar nih. Saya juga pernah mendapati beberapa di ruang-ruang debat online via Zoom ya. Muncul tuh ada tato perempuan nggak tahu dari mana memperkenalkan diri, ya kan? Bukan orang yang selama ini eksis di dunia debat, tapi dia tiba-tiba muncul. Dia memberikan sanggahan. Dia bela mati, tapi sayangnya ya cuma sekali itu aja. Habis itu terus nggak ikut lagi. Nanti sekali waktu muncul lagi satu, jadi sifatnya hanya satu dua gitu. Padahal kan ibaratnya kalau dia mau, misalnya dia udah pikiran saya kan udah mulai tertarik nih, udah berani tampil. Besok-besok ikut tampil lagi. Enggak, habis itu terus hilang. Nah ini yang kadang-kadang
apa namanya jadi kendala. Ada juga mungkin yang cuma seneng debatnya di Facebook, nggak muncul di apa namanya itu di YouTube misalnya kan gitu. Sehingga nggak kelihatan juga mereka kan, jadi cuma tersembunyi di dunia maya. Sementara yang kita butuhkan kan saat ini memang yang berani betul-betul menunjukkan diri kan gitu ya. Inilah kebanggaan kita kan begitu ya. Seperti mohon maaf Bunda Etika, makanya Bunda Etika itu diperlukannya PM, dicari sama Ayah Sofia, ya. Arimatia juga ya sering mengundang beliau, AWF. Jadi semuanya berasa bangga dan memiliki kan begitu jadinya. Karena memang siapa selain Bu Etika dulu yang terkenal cuma Bu Irene Handono, nggak ada tandingannya lah ibaratnya kan ya. Tapi ternyata ada loh diem-diem kan gitu ya. Bu Etika juga dulu awalnya dari Facebook ya. Betul. Cuma sembunyi-sembunyi lah, padahal dia udah lama eksis ternyata. Tapi alhamdulillah berkat kemudian kenal YPM berani tampil baik debat offline yang secara langsung tatap muka maupun yang online kan gitu. Nah ini kan kita syukuri ya, yang akhirnya mereka yang tadinya ngumpet-ngumpet berani tampil ya. Begitu juga misalnya Mbak Eza Rafreza kan ya sama sekali awalnya nggak berani tampil, kemudian awalnya Eza itu juga di Facebook. Di Facebook ya? Di Facebook, karena lama di Facebook, ilmunya juga bertambah, akhirnya tampil. Oh ya, itu Masya Allah. Sebenarnya banyak, saudari kita di WhatsApp itu banyak sekali. Oh gitu. Di Facebook juga banyak sekali. Berarti harus. Jadi intinya satu, keberanian. Iya. Kedua, kita itu harus juga memfasilitasi. Betul. Memfasilitasi seperti bagaimana debat yang baik atau ilmu kristologi yang sesuai kan gitu ya. Mereka juga nggak ada atau mungkin ya nggak pernah hadir di dalam pelatihan seperti itu. Betul ya, seperti dulu misalnya YPM waktu masih memberikan panggung kepada semua apologet muslim, semua debater muslim yang online ya, yang daftar ke kita semuanya 99% laki-laki kan. Nah, betul. Yang perempuan mana ada? Ya, ada. Nah itu. Padahal itu kesempatan kita berikan secara terbuka ya kan. Siapa aja waktu zaman COVID kan kita nggak bisa tatap muka, maka kemudian kita adakan debat secara online kan gitu ya. Termasuk kita bekali juga ya kan, kita kasih arahan sistem debatnya begini ya. 99% lagi-lagi yang laki-laki. Makanya disinilah wahai para muslimah, melalui tayangan ini kami berharap mudah-mudahan para ukhti fillah sekalian ya, ayo bangkit ya, segeralah terbangun rasa ketertarikan untuk terjun ke dunia dakwah kristologi. Mungkin diantara antunas sekalian banyak ya yang sudah paham dan pintar masalah keislaman gitu ya, karena mungkin udah lama ngaji tentang dakwah, ngaji tentang fikun nisa dan lain sebagainya. Tetapi yang peduli ya sama masalah dakwah kristologi ini, untuk membentengi muslimah kita dari pemurtadan ya kan, untuk membela marwah agama kita gitu ya di mata orang-orang non muslim gitu ya, kemudian untuk mengimbangi ya gerakan mereka yang, nah ini kalau ukhti fillah sekalian nonton sekali-kali bagaimana statement-statementnya kayak Sopiatul ya kan, Mikana dan lain sebagainya, kuping panas pasti ya. Yang pertanyaannya jangan cuma kupingnya yang panas, harusnya mulutnya juga gatel supaya kepengen apa namanya balas kan gitu, kepengen menyangga. Nah ini yang dibutuhkan itu. Nah mari kalau nanti misalnya antunas kalian tertarik, ukhti fillah sekalian tertarik untuk belajar tentang bagaimana dakwah kristologi, jangan sungkan-sungkan, silakan hubungi Geraha Anisa ya. Nanti di tiap tayangan kita ada nomor HP ya, nanti silakan berkonsultasi dengan Ibu Ketua kita, Ibu Etika Nur ya, beliau adalah Ketua Geraha Anisa, supaya nanti bisa diarahkan, karena beliau sekarang bikin kelas-kelas belajar bahasa Ibrani ya kan, belajar tentang Yudaisme. Ini malah banyak muridnya dari Malaysia ya, bentar dari Indonesia sendiri nggak ada yang mau belajar, nggak, ketertarikannya kurang, minatnya gitu. Mungkin Pak Han ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Ya, cuma saya sekedar informasi, insya Allah mengenai mu'alaf ya, insya Allah besok pagi itu ada prosesi syahadat. Oh ya, alhamdulillah, benar-benar. Ya, syahadat di tempat di sini ini ya. Insya Allah
besok Rabu pagi. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah ndak perempuan tapi laki-laki ya. Laki-laki ya, nggak apa-apa. Tapi ini informasi yang membahagiakan buat kita. Alhamdulillah bertambah lagi saudara Muslim kita. Jadi semenjak YPM sudah bermarkas di sini, sekarang sudah mulai banyak yang tahu ya. Kemudian mulai pada berdatangan para saudara-saudara mu'alaf kita. Karena memang di sini ya tempat pensyahadatan juga, tempat menampung para mu'alaf juga gitu ya. Tempat belajar mereka juga, jadi tempat kajian juga semua ada di sini. Karena memang kita punya fasilitas yang ada di sini cukup luas, ada ruang kelas, ya komplit semuanya, ada kantor, ada ya ini ruang buat tempat parkir yang luas, mau mobil, mau motor, di sini bis juga masuk kayaknya di sini kan ya. Nah, jadi luas sekali, kamar mandi cukup, ada dapur, semua fasilitas sudah komplit, tinggal memaksimalkan saja. Jadi itu mungkin ukhti fillah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dalam waktu dekat juga nanti YPM selain mengadakan pelatihan di Sragen, kita juga akan mengadakan perjalanan dakwah kristologi ke Bumi Cendrawasih, yaitu di Kabupaten Merauke di Papua sana. Di sana ada ketua wilayah YPM At-Tauhid, ketua wilayah 7, yaitu Ibu Sarini Paulus Ariance. Beliau adalah seorang mu'alaf perempuan ya, mantan lurah ya, aslinya Manado, tapi kemudian hijrah ke Merauke dan di sana membina lebih dari 600 mu'alaf asli Papua semuanya, dan 90% perempuan semua. Nah, ini menarik ini ya. Dan di sana beliau aktif sekali mengadakan pembinaan ya, kemudian kajian ya, lomba-lomba. Terakhir kemarin ada lomba ajan buat anak mu'alaf, ada lomba fashion buat mu'alaf, ada lomba baca Al-Quran buat mu'alaf. Luar biasa nih. Dan beliau cerita di sana itu perjalanan menuju ke lokasi-lokasi mu'alaf itu melintasi hutan belantara ya. Di sini dekat sama rel kereta, jalur rel kereta ya. Kemudian melewati jalanan yang berlubang-lubang luar biasa, tapi beliau gigih di sana. Nah, nanti kita akan datang ke sana mungkin sekitar 2 bulan lagi untuk memberikan pendampingan dan pelatihan untuk para mu'alaf dan para dai-dai yang ada di sana, dan khususnya untuk pengurus YPM wilayah 7 ya, yang dipimpin oleh beliau ya, supaya lebih kuat lagi. Nah, makanya termasuk di YPM ya Bu Ariance ini ya, lupa tadi kesebut, jadi selain Bu Etika. Mau tanya Bu Eza sama Bu Ariance, gimana? Kemarin kan Ustadz Yusuf itu kan datang dari Manado ya. Iya, betul. Gimana wanita mu'alaf di sana, mu'alafah di sana gimana? Apa banyak atau banyak. Berimbang dengan laki-laki? Jadi menarik. Kemarin acaranya itu ada satu sesi namanya silaturahim dengan para mu'alaf. Ya, ternyata mu'alafnya Ustadz Rio itu ya memang nggak sempat semuanya dikumpulin karena waktu terbatas. Ada hampir 100 mu'alaf. Itu yang laki-laki cuma 2. Jadi 98% perempuan semua. Dan mereka itu kompak ya, Pak, berseragam masing-masing dari majelis-majelisnya. Jadi kan ada dari wilayah kelurahan ini, kelurahan ini, kemudian dihimpun, didatangkan sama Ustadz Rio sebagai ketua wilayah 6 di Manado sana, dan mereka kumpul semua, perempuan semua. Luar biasa dengan begitu kompak dan semangat. Dan alhamdulillah ternyata ketika kita kasih motivasi kepada mereka, mereka senang sekali. Bahkan mereka bilang itu tadi, kalau bisa bulan depan adakan lagi Ustadz kegiatan seperti ini. Minta lagi gitu ya. Itu saking antusiasnya. Mungkin nanti Mas Winardi bisa tayangan tentang kegiatan yang berhubungan dengan muslimah di Manado ditayangkan di Geraha Anissa, biar ada motivasi dan semangat tersendiri nanti gitu ya Pak Han. Iya. Berarti gini Ustaz, kita itu harus ya sebagai pengurus pusat yang dengan itu harus mengkader dari pihak Geraha Anissa ya, untuk membina yang untuk daerah-daerah seperti itu. Betul. Iya. Karena kita laki-laki ya, pasti punya keterbatasan. Betul sekali. Itu nih harapan kita, benar sekali. Karena memang untuk bisa membina mu'alafah atau mu'alaf putri ya akan lebih bagus kalau pembinanya juga sesama
Betul, putri. itu Benar. yang ya tadi kan sudah disinggung karena minimnya dari pihak yang perempuan. Benar. Ya. Ya ini PR juga nanti mudah-mudahan Bu Ketua kita Bu Etika Nur bisa mengakomodir ini, usul bagus dari Pak Handoko ini supaya nanti ke depan ya kalau bisa yang jalannya betul ya. Yang jalannya Bu Etika, kalau Bu Etika mungkin sudah sepuh ya. Mungkin yang nanti yang lebih muda nih kader-kader penggantinya kan gitu ya. Nah, supaya bisa kesana. ini insya Allah juga akan dimulai juga dari Anissa Jawa Timur. Alhamdulillah. Ya. Sudah ngomong-ngomong. Akhirnya insya Allah nanti bulan ini diresmikan ya. Ya, pada kajian minggu ketiga nanti sekalian diundang semuanya. Alhamdulillah. Berarti ada kabar gembira terus nih ya. Jadi perkembangan YPM memang ukhtifillah afwan luar biasa. Jadi dari hari ke hari semakin banyak yang antusias sama YPM, semakin banyak mereka yang siap mendukung YPM, dan ini adalah sebuah kabar gembira. Khususnya Geraha Anissa, alhamdulillah. Kemarin juga di Manado saya juga sempat ngobrol dengan tim Geraha Anissa yang ada di sana. Ya, saya walaupun baru sebatas ngasih semangat aja, tapi mudah-mudahan ke depan usulnya Pak Handoko tuh bagus. Ke depan mereka buat acara sendiri khusus untuk muslimah, dan kita datangkan nanti dari sini tim ya yang juga tim pembina mu'alaf untuk muslimah yang khusus dari pusat ya. Ini luar biasa menarik ini ya. Itu ya. Baik, ukhti fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu dulu yang bisa kami sampaikan ya, ini ngobrol-ngobrol santai ya. Mudah-mudahan semua harapan dan cita-cita kita akan lahir para kristolog-kristolog muslimah yang baru, yang fresh, yang seger ini, entah dari kalangan mu'alaf maupun dari kalangan yang Islam yang muslimah dari lahir, wallahu a'lam bishawab, tapi insya Allah akan muncul, dan mudah-mudahan munculnya itu dari YPM At-Tauhid ya. Nah, ini harapan cita-cita kita. Insya Allah. Baik, itu saja Pak Han, ada lagi mau disampaikan? Sudah. Cukup ya. Terima kasih ukhti fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu, dan bagi yang ingin ikut berdonasi membantu perjuangan dari Geraha Anissa untuk bisa terus berdakwah ya di bidang dakwah kristologi ini, silakan bisa langsung menyalurkan bantuannya ke nomor rekening yang sudah ada di running text ya, di rekening YPM At-Tauhid. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan katsira, jazakillahi khairan katsira, juga khusus kepada Pak Handoko. Terima kasih Pak Handoko ya. Sama-sama. Sudah bisa ikut tampil di Geraha Anissa. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.